Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Ikhwani fillah, a'azzana Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Rabb semesta alam atas karunia, taufik dan inayah dari Allah tabaraka wa taala serta berbagai macam kenikmatan yang kita rasakan hingga saat ini. Kita masih diberikan kesempatan untuk melanjutkan kajian akhlak kita kali ini, dan insyaallah ta'ala tema akhlak kali ini tentang wasiat Luqman Al-Hakim kepada anaknya. Salat dan salam semoga tetap kita limpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikut yang setia, yang istiqamah di atas sunnahnya hingga yaumil qiyamah. Ikhwani fiddin rahimanillah wa iyyakum. Di dalam Al-Quran, sebagaimana kita ketahui, ada nama surat yaitu yang diberi nama surat Luqman, di mana di dalam surat tersebut Allah tabaraka wa taala mengabadikan, mengkabarkan bahwasanya ada seorang hamba di antara hamba-hamba Allah yang soleh, dan seorang wali di antara wali-wali Allah yang bertakwa, yang Allah datangkan kepadanya itu hikmah dengan ilmu dan diberikan pemahaman terhadap agama yang mulia, serta diberikan di dalam hikmah tersut ucapan yang benar, kemudian amalan yang selalu dibimbing oleh Allah tabaraka wa taala. Dan di dalam surat Luqman, yakni Luqman memberikan wasiat kepada anaknya, yaitu beberapa wasiat yang dimulai dari ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-19 tentang wasiat Luqman kepada anaknya. Allah tabaraka wa taala berfirman, "Wa laqad atayna Luqman al-hikmata an yashkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid." Sesungguhnya kami telah datangkan kepada Luqman itu al-hikmah, hendaknya dia bersyukur kepada Allah, dan siapa yang bersyukur maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Wa man kafara, dan barang siapa yang kufur nikmat, fa innallaha ghaniyyun hamid, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Ikhwani fid din rahimani Allah wa iyyakum. Luqman adalah seorang laki-laki yang saleh. Dia termasuk salah satu dari wali-wali Allah, seorang yang bijaksana yang Allah anugerahkan kepadanya, yaitu al-hikmah, yaitu beliau adalah orang yang selalu jujur bersama Allah di dalam ucapan dan perbuatannya, orang yang selalu semangat untuk mendekatkan diri kepada Allah tabaraka wa taala dengan ketaatan yang bersih, suci, dengan peribadatan yang sangat sempurna. Dan dia sedikit berbicara dan banyak berfikir serta banyak
mentadaburi ayat-ayat Allah. Allah anugerahkan kepada Luqman ini berupa hikmah. Dan sesungguhnya ketika kedudukan seorang hamba memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka Allah sebutkan di dalam Al-Quran mengkabarkan tentang sosok Luqman, tentang wasiatnya kepada anaknya. Dan wasiat Luqman ini sungguh luar biasa. Ikhwani fillah azanallahu wa iyyakum, bukan hanya untuk orang tua, tetapi juga ini dibutuhkan oleh para pendidik, guru, serta selain pendidik, guru atau orang tua, ini juga diperuntukkan untuk anak-anak. Ikhwafillah azanallahu wa iyyakum, mari kita simak wasiat Luqman yang pertama yang terdapat di dalam Al-Quran, di dalam surat Luqman yang ayat yang ke-13. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, wa iz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepada anaknya, yaitu memberikan wasiat, menasihati, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang sangat besar. Ikhwani fillah azanallahu wa iyyakum, para ulama menyebutkan kata al-wa'zu, yakni wa iz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu, al-wa'zu yakni adalah perintah kepada kebaikan dan mencegah dari keburukan, disertai dengan motivasi dan memberikan pengarahan serta memberikan peringatan dari keburukan tersebut. Dan wasiat Luqmanul Hakim yang pertama, yakni perintah tentang tauhid. Bagaimana Luqmanul Hakim memberikan wasiat nasihat kepada anaknya dengan panggilan yang sangat lembut, dengan panggilan yang sangat kasih sayang, yang isi dengan kasih sayang. Jauh dari ucapan kasar, jauh dari ucapan keras, yakni dengan panggilan ya bunayya. Ini diulang-ulang oleh Luqmanul Hakim. Dan ini memberikan isyarat bahwasanya dalam menyampaikan nasihat atau wasiat kepada seorang anak hendaknya dengan lemah lembut. Ikhwani fid dini azanallahu yakum, ayat yang ke-13 tentang wasiat tauhid, bahwasanya di dalam ayat ke-13 ini Luqmanul Hakim memberikan wasiat kepada anaknya agar mentauhidkan Allah. Ya bunayya la tusyrik billah, janganlah engkau berbuat kesyirikan. Ini adalah wasiat pertama agar bertauhid, mentauhidkan Allah dan menjauhi kesyirikan. Karena ini adalah dasar di mana agama tegak dibangun atas dasar tauhid. Oleh karena itu Luqman memulai wasiatnya dengan mentauhidkan Allah dan menjauhi dari kesyirikan.
Kenapa ikhwafillah azanallahu wa iyyakum asyirku disebut dengan kezaliman yang sangat besar? Kata para ulama, kata az-zulm yakni wad'u syai' fi ghairi mawdi'ihi, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Itu secara bahasa, zalim itu menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Sedangkan ubudiyah, peribadatan, itu adalah hak Allah. Maka tatkala peribadatan kepada Allah itu dipalingkan kepada selain Allah, maka itu termasuk kezaliman. Dan ibadah kepada Allah merupakan ibadah yang sangat agung dan besar kedudukannya. Oleh karena itu, ya, termasuk kezaliman yang sangat besar, yakni perbuatan syirik, menyekutukan Allah di dalam peribadatan. Ikhwafillah azanallahu yakum, kita lanjut pada ayat yang ke-14. Wasiat berikutnya yaitu Allah tabaraka wa taala berfirman di dalam ayat ke-14 dan ke-15 tentang wasiat al-birru bil walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Allah tabaraka wa taala berfirman, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amayn an ishkur li wa liwalidayka ilayya al-masir wa in jahadaka 'ala an tushrika bi ma laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufah wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Yang ayat yang ke-14, wa wasainal insana biwalidayhi, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tua atau kepada dua orang ibu bapaknya. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah. Wa fisaluhu fi 'amaini, dan menyapinya dalam waktu 2 tahun. Anishkurli wali walidayka ilayyal masir, bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah kamu kembali. Ikhwafillah azzani Allah wa yakum, ayat yang ke-14, ya, ini perintah. Wasiat berikutnya adalah perintah agar kita berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian ayat tersebut juga menjelaskan tentang kondisi seorang ibu yang dimana dalam keadaan payah mulai dari mengandung hingga melahirkan. Dan juga disebutkan di situ tentang sifat ibu, ya, mengandung, menyusui, serta menjaga anaknya itu dalam kondisi apapun. Ya, bahkan seorang ibu itu hanya tidur sedikit. Bahkan mungkin sebagian ibu tidak tidur. Karena sifat keibuannya itu melindungi, menjaga anaknya itu sampai jangan sampai anaknya itu tersakiti. Oleh karenanya, apabila seseorang ingin berbakti kepada ibunya dengan sempurna, maka wajib baginya itu mengingat kondisi ibunya itu sewaktu dia itu mengandung dirinya, kemudian melahirkan, setelah melahirkan menyusui, kemudian
disapi selama 2 tahun, kemudian dididik oleh ibunya atau oleh kedua orang tuanya sampai dewasa. Maka kondisi yang seperti ini hendaknya seorang anak itu selalu mengingat akan kepayahan seorang ibu, ya, mulai dari mengandung, melahirkan, menyusui, menjaganya hingga tumbuh dewasa. Kemudian ayat yang ke-15, ikhwatul iman azanallahu wa iyyakum. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi ilmun fala tuti'huma. Ya. Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marjukum fa unabbiukum bima kuntum ta'malun. Ayat yang ke-15 ini bagaimana agar kita tetap berbakti kepada kedua orang tua, bermuamalah dengan baik tatkala orang tua ini menyuruh kepada keburukan, bahkan menyuruh kepada misalkan kemusyrikan, wal'iyadzubillah. Maka bagaimana langkah kita, sikap kita ketika orang tua menyuruh hal tersebut? Maka Allah tabaraka wa ta'ala menjelaskan di dalam surat Luqman ayat ke-15 ini, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku, kata Allah, sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikutinya. Fala tuti'huma, maka jangan kamu mengikuti keduanya. Dan pergaulilah, bermuamalah, ya, terhadap kedua orang tuamu fid dunya ma'rufah. Ya, pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Bahkan Allah tetap memerintahkan seorang anak agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya, walaupun kedua orang tuanya misalkan non muslim, sedangkan anaknya muslim, maka dalam hal, ya, muamalah dunia maka dia tetap diwajibkan untuk berbakti. Dan selain itu juga wattabi' sabila man anaba ilayya. Dan ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepadaku. Thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian kepadakulah tempat kembali kalian, ya. Kemudian maka kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Dan ini adalah balasan, ya, balasan bagi orang-orang yang, ya, beramal soleh, masih tetap berbuat baik kepada kedua orang tuanya walaupun orang tuanya itu musyrik atau kafir. Dan perlu diperhatikan ikhwati fillah azinallahu wa yakum pada ayat yang ke-14 dari surat Luqman ini, yaitu hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amain. Potongan ayat ini menjelaskan kepada kita bahwasanya kondisi seorang ibu itu benar-benar lemah dan bertambah lemah ketika hamil, ya. Wanita itu lemah dan ketika hamil itu bertambah lemah, kemudian melahirkan, ya, dan melahirkan ini taruhannya adalah nyawa. Kemudian setelah melahirkan, seorang ibu menyusui hingga dalam jangka waktu yang sangat panjang, yaitu 2 tahun, yaitu proses penyapihan yang sempurna adalah selama 2 tahun. Maka ifatifillah azanallahu wa iyyakum, ketika seseorang ingin benar-benar berbakti kepada ibunya itu dengan berbakti yang sempurna, hendaknya perhatikan ayat ini. Hendaknya ayat ini menjadi ingatan bagi kita, sehingga kita bisa
berbakti dengan sebaik-baiknya, berbakti kepada ibu kita dengan sempurna. Ketika kita mengingat bahwasanya perjuangan seorang ibu, ya, tatkala hamil, tatkala melahirkan, tatkala menyusui, seorang ibu mencurahkan segala tenaganya untuk buah hatinya, sang buah hatinya, dilindungi dari hal yang bisa menyakitinya. Bahkan seorang ibu pun tidurnya sangat sedikit, dan kelihatan seorang ibu ini ketika sang buah hatinya masih kecil ini begitu lelah dan letih untuk menjaganya. Maka ayat ini adalah hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amin. Ya, pengingat bagi kita seorang anak agar kita benar-benar maksimal dalam berbakti kepada ibu kita. Ikhwati fillah ya'azanallahu wa iyyakum. Kemudian kita melanjutkan pada ayat yang ke-16. Setelah Luqmanul Hakim memberikan wasiat, yakni berbakti kepada kedua orang tua dan juga bagaimana bermuamalah kepada kedua orang tua kita tatkala orang tua kita menyuruh kepada keburukan atau bahkan menyuruh kepada kesyirikan, waliyadzubillah. Dan Allah juga memberikan solusi di ayat yang ke-15 dari surat Luqman tersebut, bahwasanya kita tetap bermuamalah, pergaulilah orang tua kita dengan baik selama di dunia. Kemudian ayat ke-16, wasiat yang berikutnya itu dari surat Luqman ayat ke-16 adalah bahwasanya berbuat ihsan, berbuat kebaikan, dan balasan itu sesuai dengan amal perbuatan. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, ya bunayya innaha in takum misqala habbatin min khardalin fatakun fis sakhrah aw fis samawati aw fil ard ya'ti biha Allahu innallaha latifun khabir. Wahai anakku, Luqmanul Hakim memulai sapaannya atau memulai wasiatnya dengan menyapa wahai anakku, ucapan yang lemah lembut dan kasih sayang. Hai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi, ya, misqal habba min khardalin fatakun fis sahrah, dan berada dalam batu, au fis samawat, atau berada di langit, au fil ardi, atau berada di bumi, ya'ti bihallahu innallaha latifun khabir. Niscaya Allah akan mendatangkannya, yakni membalasnya. Sekecil apa kebaikan yang kita lakukan, niscaya Allah akan membalasnya. Innallaha latifun khabir. Sesungguhnya Allah maha halus, maha lembut, dan maha mengetahui. Ikhwafillah azanallahu wa iyyakum. Wasiat Luqmanul Hakim yang begitu indah dengan sapaan ya bunayya, ya, menunjukkan bahwasanya penuh dengan kasih sayang. Kemudian Luqmanul Hakim melanjutkan wasiatnya pada ayat yang ke-17 dengan mengulang kata ya bunayya. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak
inna dzalika min azmil umur. Wahai anakku, dirikanlah salat, wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar, dan beramar ma'ruflah, yakni kerjakanlah sesuatu yang baik dan cegahlah sesuatu yang mungkar. Wasbir 'ala ma asabak, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Inna dzalika min azmil umur, sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal yang diwajibkan oleh Allah. Luqmanul Hakim memberikan wasiat kepada anaknya, yakni perkara salat, agar selalu ditegakkan. Kemudian menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar, serta perintah agar bersabar terhadap apa yang menimpa pada anaknya. Kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala melanjutkan pada ayat yang ke-18 tentang wasiat Luqmanul Hakim yang ditutup dengan akhlak yang mulia dan adab yang sangat indah. Pada ayat ke-18 dan ke-19, وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرُحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ. Begitu indahnya hamba Allah ini, ya, wasiat yang sangat agung yang diabadikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam surat Luqman ayat ke-18 dan ke-19 ini. Wasiat Luqman ditutup dengan perintah kepada akhlak yang mulia. Ayat yang ke-18, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia, yakni karena sombong. Wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi marha, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan angkuh. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, maka sesungguhnya Allah itu tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Kemudian yang ke-19-nya, waqsid fi masyik waghdud min sautik inna ankaral aswat la sautul hamir. Dan sederhanakanlah kamu dalam berjalan, kemudian lunakkanlah suaramu, dan suara sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Waqsid fi masyika, maksudnya adalah sederhanakanlah kamu dalam berjalan. Ya, disebutkan dalam hadis bahwasanya Rasulullah itu berjalan dengan cepat. Dan makna ayat ini adalah janganlah kamu menyombongkan diri di dalam gaya berjalannya. Atha berkata, maknanya adalah berjalanlah dengan tenang, tidak tergesa-gesa. Kemudian maksud dari waqdud min sautik, lunakkan suaramu, yakni perhalus, rendahkanlah suaramu, dan janganlah kamu mengangkat suara tanpa keperluan. Sebab mengangkat suara lebih dari kebutuhannya itu akan mengganggu orang yang mendengarnya. Kemudian dijelaskan seburuk-buruk suara, yakni di sini inna ankaral aswat la sautul hamir. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai, yakni paling jelek dan paling buruk. Awal suaranya adalah ringkihan dan akhirnya adalah rengekan. Dan hal ini seperti orang yang mengangkat suara tanpa keperluan. Khafilazanallahu wa yakum, itulah nasihat dan wasiat-wasiat Luqman kepada anaknya. Bukan hanya ini diperlukan oleh seorang ibu atau seorang ayah atau seorang pendidik, akan tetapi ini juga, ya, perintah juga kepada seorang anak. Di antara faidah dari wasiat atau
yang terdapat di dalam surat Luqman tersebut, ayat yang ke-13 sampai ke-19, yaitu sangat agung hak seorang ibu. Yang pertama adalah sangat agungnya hak seorang ibu, ya. Dan manusia yang paling utama mendapatkan husnu al-ashrah, ya, atau muasyarah, husnul muasyarah awil musahabah, yakni orang yang paling berhak mendapatkan, ya, muamalah yang terbaik, ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada yang bertanya, salah satu sahabat, ya Rasulullah, man ahaqqun nas bi husni sahabati, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling berhak mendapatkan pergaulan yang paling baik, artinya muamalah itu balasan kebaikan yang paling utama kepada siapa? Yakni, maka Nabi menjawab, qala ummuka. Qala thumma man qal. Kemudian siapa? Qala ummuka. Nabi menjawab juga sebanyak 3 kali. Qala thumma man qal, thumma ummuk. Diulang-ulang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 3 kali. Kemudian baru Nabi menjawab, thumma man qala abuka. Di sini menunjukkan penyebutan ummu atau ibu sebanyak 3 kali. Ini menunjukkan akan ketinggian hak seorang ibu, ya, tinggi dan agung derajat kedudukan seorang ibu, dan manusia yang pertama kali hendaknya mendapatkan perlakuan yang sangat baik, ya, perlakuan yang sangat baik, sebagaimana disebutkan oleh Allah, ya, di dalam surat Luqman tadi, ya, wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisalu fi amain anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Ini menunjukkan bahwasanya kedudukan atau derajat seorang ibu itu sangat tinggi dengan sebab, ya, 3 tabiat yang dimiliki oleh seorang ibu, ya, yakni seperti tingkatan seorang ibu, ya, hamil, menyusui, ya, semua sifat keibuan, yaitu melindungi buah hatinya. Naam, ikhwati fillah, azanallah wa iyyakum. Kita melihat sejenak tentang contoh, ya, contoh yang tidak patut kita ikuti, yakni maksudnya adalah kalau kita mendengar banyak sekali, ya, kisah-kisah yang menunjukkan akan berbaktinya seorang anak kepada kedua orang tua, akan tetapi di sini saya akan menyampaikan kisah seorang yang durhaka, yang mungkin dikatakan ini adalah perbuatan durhaka, dan ini peringatan agar kita tidak melakukannya. Kisah yang sangat menyedihkan, yang mungkin sebagian di antara kita pernah mendengarnya. Dan kisah ini disebutkan oleh seorang periwayat, berkata, ketika itu aku berada di tepi pantai. Kemudian aku melihat seorang wanita yang sudah tua, ya, duduk di pinggir pantai. Tajawaz as-sa'a Atsaniya masa'an, Tsaniya asyara masa'an. Kemudian, ya, melebihi dari 12 jam. Lebih dari 12 jam wanita itu duduk di pinggir pantai. Maka seorang periwayat ini mendekati wanita tersebut, periwayat cerita, ya, bersama keluarganya.
Wa nazaltu min sayyarati, kemudian aku turun dari mobilku dan aku mendatangi perempuan yang tua tersebut. Kemudian saya bertanya kepadanya, ya walidah, man tantazirin, wahai ibu, siapa yang sedang kamu tunggu? Qalat, antaziru ibni dhahaba wa sayati ba'da qalil. Dan seorang ibu yang tua itu menjawab, saya sedang menunggu anak laki-lakiku ya yang telah pergi itu, dan dia akan datang sebentar lagi. Itu yang diucapkan oleh seorang ibunya. Maka si periwayat tersebut membuat ragu bagi si periwayat tersebut. Dan saya tidak menyangka, yakni seorang periwayat cerita tersebut, bahwasanya ada seseorang yang akan datang kemudian mengatakan, saya akan menunggu selama 1 jam, dan orang tersebut ternyata tidak datang. Maka saya periwayat cerita mendatangi wanita tersebut yang kedua kalinya. Kemudian berkata si wanita tua tersebut, ya waladi dhahaba wa sayati al'an, wahai anakku telah pergi dan akan datang sekarang. Kemudian aku melihat tiba-tiba ada secari kertas di samping orang tua, wanita tua ini. Kemudian aku, kata si periwayat cerita ini, meminta izin untuk membaca surat ini, secari surat ini. Kemudian berkatalah orang tua tersebut, inna hadhil waraqah wada'aha ibni, sesungguhnya kertas ini telah diletakkan oleh anakku. Maka dia berkata, di dalam surat tersebut yang ditulis oleh anaknya, ayyu wahidin ya'ti fa'u'tihi hadhil waraqah. Siapapun yang datang, maka saya akan berikan surat ini kepadanya. Yaqulu rawi, maka si periwayat cerita mengatakan, aku membaca surat ini. Famadha maktub fiha, maka apa yang ditulis di dalam surat tersebut? Tulisan yang membuat hati seorang ibu itu tersayat. Yang tertulis yaitu, ila man yajidu hadhil mar'a ar-raja an akhadhaha ila daril ajza. Kepada siapa yang menemukan wanita tua ini yang butuh pertolongan, maka bawahlah wanita tua ini kepada rumah panti jompo. Waliyadzubillah. Ya. Ini adalah contoh seorang anak yang tidak mengindahkan berbakti kepada kedua orang tuanya, yang membiarkan orang tuanya itu terlunta-lunta mengharapkan pertolongan dari orang lain yang agar dibawa kepada rumah panti jompo. Naam ikhwafillah aizanallahu wa iyyakum. Kisah ini adalah kisah yang nyata, dan mudah-mudahan ini menjadi peringatan bagi kita akan indahnya bahwasanya ketika orang tua di usia senjanya itulah pintu di mana pintu surga dibuka.
ya bakti kepada orang tua tatkala di usia senja ini. Na'am ikhwafillah azanallahu wa yakum. Itulah beberapa wasiat Luqman yang perlu kita perhatikan, dan juga kisah yang mengingatkan kita agar kita tidak terjerumus di dalam perbuatan durhaka kepada kedua orang tua. Akhir kalam wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعرفكم بنفسي. أنا محمد روفا حبيبي. عمري 7 سنوات. أسكن في جولدن ستون تانغران. أنا إندونيسي. أنا من إندونيسيا. أدرس في مدرسة الولدان الإسلامية. أتعلم فيها القرآن والفقه والعقيدة واللغة العربية والإنجليزية. هوايتي سباحة ورياضة الجري. أنا سعيد وأحب مدرستي. شكرا أمي، شكرا أبي، وشكرا معلمتي وأساتذتي. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيك. وداعا إلى اللقاء. يا حبيبي، أي سورة تقرأ يا حبيبي؟ سورة النجم. النجم. تفضل يا حبيبي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. Abu wa Umu, Rofa Habibi ini merupakan kelas 1 markas ya. Masya Allah. Rofa Habibi, kam juz'an tahfadz minal Quran? Hafiztu 4 ajza, alhamdulillah. Masya Allah. Abu wa Umu, alhamdulillah, Masya Allah. Ini peserta didik kita yang kelas 1 dan alhamdulillah beliau ini Rofa Habibi ini sudah hafal 4 juz ya. Juz 30, juz 29, juz 28, juz 27. Tapi masih surah Najm. Masya Allah. Dan alhamdulillah di awil dan alhamdulillah jika siswa atau peserta didik kita yang sudah hafal dalam 1 juz, maka biasanya suka di tes, langsung dites oleh Syekh langsung dari Yaman, salah satunya oleh Syekh Ahmad Al-Yamani ya.